Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rindi Dwi Cantika dengan NIM 702111211. Saya dari Kesmas A dan saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan membahas mengenai penyakit menular tipoid. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tipoid ini merupakan common disease in human atau penyakit umum yang terjadi pada manusia. Baik, di sini kita akan membahas mulai dari agent infectiousnya atau agen infeksiusnya. Yang kedua, mode transmission atau cara penularannya. Yang ketiga yaitu simptom atau gejala-gejala yang dialami penyakit tipoid ini. Yang keempat yaitu prevention atau pencegahan. Baik, untuk yang pertama saya sajikan dalam mind mapping ini yaitu mulai dari agent infectiusnya atau agen infeksius dari penyakit tipoid ini. Nah, adapun agen infectiousnya yaitu bakteri Salmonella typhi. Nah, Salmonella typhi ini merupakan genus bakteri Enterobacteria gram negatif yang berbentuk tongkat yang menyebabkan demam tipoid. Nah, dapat kita lihat gambar yang saya sajikan dalam mind mapping ini. Nah, Salmonella typhi ini juga biasa ditemukan di organ-organ jeroan hewan seperti pada kambing, sapi maupun ayam. Nah, Salmonella ini juga dapat ditemukan biasanya di sayur-sayuran yang belum dicuci. Jadi bakteri Salmonella ini dapat tumbuh dan di mana-mana dan dapat menyebabkan penyakit tipoid. Baik, selanjutnya yaitu mode transmission atau cara penularan bakteri Salmonella typhi ini. Nah, ada dua macam. Untuk yang pertama yaitu penularan fekal oral. Nah, penularan fekal oral ini dengan cara makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh patogen sehingga patogen tersebut akan masuk ke dalam saluran usus manusia. Nah, untuk yang kedua yaitu pembawa tipes. Nah, maksudnya di sini yaitu adanya bakteri yang tersimpan dalam saluran usus manusia selama bertahun-tahun. Nah, bakteri tersebut juga bisa berkembang biak dalam saluran usus manusia tersebut, sehingga bisa saja orang yang memiliki bakteri tersebut akan mengeluarkan bakteri melalui tinjanya, sehingga bisa saja bakteri yang keluar dari tinja orang tersebut bisa tersebar ke orang lain. Baik, selanjutnya yaitu simptom atau gejala-gejala penyakit tipoid. Nah, ada beberapa gejala-gejala penyakit tipoid. Untuk yang pertama yaitu demam yang tinggi. Nah, bisa saja demamnya tersebut mencapai 39 sampai 40 derajat Celcius. Dan demam tinggi ini pun biasanya muncul ketika malam hari. Yang kedua yaitu hilangnya nafsu makan. Nah, orang yang terkena tipoid ini biasanya memiliki berat badan yang cenderung menurun karena hilangnya nafsu makan. Untuk yang ketiga yaitu kelelahan, dan yang keempat adalah sakit kepala, yang kelima yaitu sembelit, dan yang keenam yaitu nyeri otot. Oke, selanjutnya yaitu prevention atau pencegahan penyakit tipoid. Untuk yang pertama yaitu menjaga sanitasi dengan baik. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kebanyakan penyakit menular itu disebabkan karena buruknya sanitasi lingkungan, termasuk pada penyakit tipoid ini. Sehingga untuk melakukan pencegahan, maka kita harus menjaga sanitasi lingkungan kita. Kemudian yang kedua yaitu minum air yang cukup. Nah, minum air dalam sehari yaitu 8 gelas sehari atau 1,5 liter dalam sehari, dan pemilihan air putih itu harus benar dan harus tepat, yakni tidak memiliki rasa dan tidak memiliki warna. Untuk yang ketiga yaitu melindungi makanan dan minuman agar tidak terkontaminasi dengan lalat, karena lalat bisa saja menjadi vektor pembawa agent infeksius seperti Salmonella typhi, sehingga kita harus melindungi makanan kita agar tidak terkontaminasi dari lalat. Kemudian yang keempat yaitu melakukan vaksin TAB.
atau tipoid paravoid A dan B. Biasanya vaksin ini diberikan kepada anak-anak di usia 2 tahun. Kemudian yang kelima, cuci tangan ketika sesudah BAB dan cuci tangan sebelum makan. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bisa saja bakteri tersebut dapat menular dari tinja orang yang terkena Salmonella typhi, sehingga wajib hukumnya kita cuci tangan setelah BAB agar tidak ditulari oleh patogen tipoid atau Salmonella typhi. Baik, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Penyakit selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Randi Suryarano dari kelas Kesmas A NIM 70 2001 270. Dengan ini saya ingin mempresentasikan hasil atau tugas yang telah diberikan oleh Bapak atau dosen pengampu epidemiologi penyakit menular, di mana tugas atau penyakit yang saya ambil yakni leptospirosis. Dapat dilihat di gambar, leptospirosis ini adalah infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Penyakit ini juga disebut whale disease, canicola fever, hemorrhagic jaundice atau mood typhus, atau yang terakhir Sweeney Harold disease, di mana leptospirosis ini disebabkan oleh bakteri Leptospira sebagai penyebab leptospirosis. Di sini dia berbentuk benang panjang yang memiliki ukuran 6 sampai 12 mm, termasuk ke dalam ordo Spirochaeta dalam family Tripomatices. Yang ketiga itu tanda dan gejala penyakit leptospirosis, yang dimana sebenarnya banyak sekali tanda dan gejala-gejala, dan saya cuma mengambil 6 karena terlalu banyak. Yang paling umum yakni ada demam dan menggigil, yang kedua sakit kepala, yang ketiga bercak merah pada kulit, yang keempat malaise dan muntah, yang kelima konjungtivis serta kemerahan pada mata, yang keenam rasa nyeri pada otot, terutama otot betis dan punggung. Gejala-gejala tersebut akan tampak antara 4 sampai 9 hari. Jadi jika ada tanda-tanda dan gejala seperti yang saya sebutkan dan secara bersamaan di antara 4 sampai 9 hari, itu dalam artian Anda termasuk dalam kategori itu terkena penyakit leptospirosis. Yang keempat ada upaya dan pencegahan ketika Anda terkena atau terserang penyakit ini. Yang pertama itu membiasakan diri dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa disingkat PHBS. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan minum. Yang ketiga, menggunakan air bersih untuk mandi dan makan. Yang keempat, sayur dan buah harus dicuci dengan air yang bersih atau air yang mengalir. Yang kelima, menyimpan makanan dengan baik dan benar agar terhindar dari jangkauan hewan atau biasa di rumah-rumah kita itu tikus, yang bagaimana tempatnya itu harus ditutup rapat dan dimasukkan dalam lemari agar terhindar dari hewan-hewan yang bisa menyebabkan penyakit leptospirosis. Jika sudah terkena penyakit ini, maka pengobatan yang dilakukan itu Leptospira adalah penyakit yang self-limited. Secara umum,
kronologisnya adalah baik antibiotik yang dapat diberikan yang pertama penyakit sedang atau berat, penisilin 4 kali sampai 15 atau amoxicillin 4 kali 1 gram selama 7 hari. Yang kedua itu penyakit ringan, ampicillin 4 kali 500 mg atau erythromycin 4 kali 500 gram. Itulah pengobatan yang bisa dilakukan atau obat yang diberikan oleh dokter jika terkena penyakit leptospirosis. Dan penyuluhannya itu yang bisa saya paparkan, yang pertama itu penyuluhan menerapkan suatu cara atau metode tertentu yang harus dilakukan, yaitu pengenalan keadaan, gambaran atau situasi. Penyuluhan terlebih dahulu melakukan hal-hal antara lain yang pertama mempersiapkan diri sendiri untuk jadi penghubung atau komunikasi atau penyuluh yang baik dan benar kepada masyarakat. Yang kedua itu mengenal daerah kerjanya, termasuk perihal masyarakat atau sasarannya kepada siapa, kebudayaan, kekayaan alam, dan masalah-masalah dalam lingkup pertanian dan pembangunan. Mungkin itulah yang sempat saya paparkan tentang hasil atau tugas yang telah diberikan kepada saya tentang penyakit leptospirosis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang-orang lain. Sekian, minallahil musta'an walaihi tiklan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Guhir, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari penyakit menular. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit antraks. Nah, antraks sendiri merupakan penyakit serius dan jarang. Antraks pun disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang dapat menginfeksi ternak maupun manusia. Nah, sampai saat ini tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa bakteri penyebab antraks dapat menular antar manusia. Adapun penyebab dari antraks sendiri yaitu spora antraks yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang terdapat di tanah. Meskipun tanpa inang, akan tetapi spora ini bisa hidup tidak aktif selama beberapa tahun. Hewan ternak seperti kambing, biri-biri, sapi, atau kuda umumnya menjadi inang spora antraks. Nah, lebih banyak manusia yang tertular antraks dari kulit atau daging hewan yang terinfeksi. Adapun gejala antraks yang dibedakan berdasarkan cara penularannya yaitu antraks kulit. Pada antraks kulit, tubuh pengidap terkena infeksi bakteri melalui luka sayatan atau luka lainnya pada kulit. Nah, pada kasus ini paling sering terjadi dan paling ringan. Antraks kulit jarang menyebabkan kematian jika ditangani dengan benar. Sedangkan gejala antraks kulit ditandai dengan munculnya benjolan gatal seperti gigitan serangga pada bagian yang terkena infeksi. Setelah gatal, benjolan tersebut akan berubah menjadi borok yang tidak terasa nyeri dan berwarna hitam pada bagian tengah. Pembengkakan juga akan terjadi pada kelenjar getah bening dekat luka. Yang berikut, antraks inhalasi. Antraks inhalasi menular dan berkembang saat pengidap menghirup spora antraks. Antraks ini merupakan jenis paling mematikan. Gejala awalnya akan menyerupai gejala penyakit flu seperti demam, nyeri tenggorokan, nyeri otot, dan lelah. Nah, kemudian muncul rasa tidak nyaman pada dada, napas menjadi pendek, mual, batuk, berdarah, nyeri saat menelan, demam tinggi, kesulitan bernafas, shock, serta terjadi meningitis. Selanjutnya, antraks gastrointestinal.
Bakteri antraks masuk ke dalam tubuh pengidap melalui konsumsi hewan yang telah terinfeksi antraks yang tidak dimasak sampai matang. Gejala antraks gastrointestinal adalah mual dan muntah, nyeri perut, sakit kepala, nafsu makan menurun, demam, diare parah dengan kotoran bercampur darah, radang tenggorokan dan kesulitan menelan, serta pembengkakan leher. Nah, yang terakhir yaitu antraks injeksi. Biasanya bakteri masuk ke tubuh melalui injeksi. Obat-obatan terlarang. Jenis ini merupakan cara penularan paling baru yang ditemukan. Akan timbul kemerahan pada lokasi suntikan, pembekakan hebat, shock, kegagalan multi organ, dan meningitis sebagai gejalanya. Yang berikut diagnosis. Diagnosis yang pertama yaitu melakukan tes kulit. Nah, dokter akan mengambil sampel cairan atau kulit dari lepuh yang diduga menjadi jalan masuk bakteri untuk diperiksa di laboratorium. Yang kedua, melakukan tes darah. Nah, di sini dokter akan mengambil darah pasien untuk mengetahui keberadaan bakteri antraks di dalam darah. Yang ketiga, ronsen dada. Ronsen dada dilakukan untuk melihat adanya kelainan paru-paru yang dapat disebabkan oleh antraks yang terhirup. Yang keempat, pemeriksaan feses. Dokter dapat meminta sampel feses pasien untuk memeriksa keberadaan bakteri antraks di feses. Yang terakhir, fungsi lumbal. Pada prosedur fungsi lumbal, sebuah jarum akan dimasukkan ke celah tulang belakang untuk mengambil cairan saraf tulang belakang. Cairan ini kemudian akan diperiksa di laboratorium. Adapun pencegahan dari penyakit antraks sendiri, yang pertama, memastikan daging telah dimasak hingga matang sebelum dikonsumsi. Yang kedua, menjalani vaksinasi antraks, terutama jika beresiko tertular antraks. Yang ketiga, menghindari interaksi dengan binatang yang terinfeksi antraks. Adapun pengobatan dari penyakit antraks sendiri, yaitu menggunakan antibiotik, jenis antibiotik, dan lama pemberian antibiotiknya tergantung dari gejala yang dialami oleh pasien. Namun secara umum, antibiotik yang umumnya digunakan adalah doxycycline atau golongan quinolone, yaitu seperti ciprofloxacin dan levofloxacin. Nah, sekian dari penjelasan penyakit menular yaitu antraks. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.